Memasuki segmen kedua berita Satu View, di mana topik kali ini masih dari ranah hukum. Di tengah hiruk pikuk remisi untuk para koruptor di Situbondo, Jawa Timur, ada Asyani, seorang nenek berusia 70 tahun yang mendekam di penjara sejak 15 Desember tahun lalu. Nenek Asyani saat ini menjalani sidang di PN Situbondo atas kasus dugaan pencurian 7 batang kayu di hutan perhutani. Untuk membahasnya, kita langsung ke Mas Adit ya, bahwa sekarang ini ironis seperti itu. Tadi kita membahas mengenai remisi koruptor, tapi bertolak belakang juga dengan apa yang sudah kita lihat realita di Nenek Asyani. Memang ini jelas sekali kontradiksinya ya antara penegakan hukum. Jadi memang pemahaman masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu ya? Memang terbukti. Cuman memang persoalan Nenek Asyani ini sendiri dalam perspektif kami memang persoalannya ada di penghukumannya kalau menurut saya ya. Artinya gini, secara hukum memang apa yang dilakukan Nenek Asyani seandainya memang itu terbukti secara sah dan meyakinkan memang harus dijalani. Cuman mungkin yang menjadi catatan di sini bagaimana bentuk proses hukum terhadap Nenek Asyani dan bagaimana soal vonisnya. Artinya begini, persoalan pemahaman bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukan berarti yang di bawah itu kita bikin tumpul juga. Itu sudah benar apa yang dilakukan ke bawah. Yang mesti kita pertajam adalah yang ke atas. Ya. Persoalannya kan di sini sebenarnya. Bukan berarti karena remisi koruptor diberikan remisi kemudian para penjahat, maaf kata, yang mungkin kalangan masyarakat bawah ini kemudian juga diperlemah, menjadi permisif. Ini juga tidak bisa secara hukum. Artinya kasus Nenek Asyani ini seandainya memang yang bersangkutan terbukti secara hukum memang harus diproses secara hukum. Hanya mungkin prosesnya tidak perlu ditahan dengan tahanan rumah, penyidikan bisa didatangi ke rumah. Kemudian nanti ujungnya adalah di hakim. Bagaimana hakim memberikan vonis. Rasa keadilan hukum itu ada di tangan hakim. Polisi, jaksa menjalankan tugas sesuai apa yang menjadi mandatnya. Menurut undang-undang, ada laporan harus ditindaklanjuti. Ada kerugian masyarakat akibat perbuatan seseorang harus ditindaklanjuti. Jaksa juga demikian. Di hakim lah dia harus memberikan satu vonis yang memberikan satu sanksi hukum kepada pelaku, tapi juga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Misalnya hukuman tidak perlu dipenjara. Atau harus ada terobosan hukum. Katakanlah secara ekstrem ada denda, tetapi karena yang bersangkutan kondisi ekonomi seperti ini, negara yang membayar dendanya, membayar ganti rugi, diambil alih oleh negara. Di situ negara hadir bagi rakyat kecil. Jadi persoalan di sini, saya cuma khawatir masyarakat terjebak pada kemudian harus diperlakukan sama, diperlemah. Itu tuh yang kita mesti luruskan di sini, bahwa kasus Nenek Asyani harus tetap diproses. Menurut saya ya, harus tetap diproses. Hanya tadi catatannya bagaimana proses yang dijalani oleh Nenek Asyani itu sedemikian rupa sehingga ada rasa empati kemanusiaan kepada yang bersangkutan dan ujungnya ada di tangan hakim. Hakimlah yang harus memutuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut saya di situ. Oke, ada kesalahan misalkan yang dilakukan, proses hukum harus berjalan begitu. Tetapi untuk pidananya sendiri 15 tahun dan juga dari proses hukum ada kejanggalan. Seperti apa Bang Aldi melihatnya? Ya, kalau pengacaranya bilang memang belum ada bukti-bukti yang sah ya untuk mengatakan bahwa Nenek Asyani ini mengambil kayu itu lalu membawanya ke rumah terus diberikan kepada orang lain. Jadi persoalannya memang saya tidak mau masuk ke teknis itu, tapi ini tadi yang seperti Mas Adi katakan, ini ada perasaan dari masyarakat terhadap soalan ini gitu. Karena masyarakat ini juga sebagian besar kan masih hidup dalam garis kemiskinan, ya kan, terutama yang di desa-desa. Jadi kita harus melihat juga, terutama hakim harus jeli melihat bahwa kenapa orang ini melakukan kejahatan. Misalnya kalau Nenek Asyani melakukan ya, juga harus ada pertimbangan kemanusiaan, dan kalau tidak salah dalam KUHP juga diatur bahwa nggak cuma ada hukuman penjara, tapi ada hukuman kurung berapa hari atau hukuman denda, kerja sosial dan sebagainya. Jadi sanksi yang diberikan tidak harus seperti itu, ya, hukuman penjara itu fatal gitu. Karena kita lihat di NTP Korte nyampe 15 tahun juga sedikit banget gitu. Paling 7, 6, 2, paling 2, 4, 24 gitu, 24 tuh. Tapi kalau kita lihat kok bisa gitu, nenek-nenek yang hidup dalam kemiskinan mencuri 7 batang kayu diancam dengan di atas 10 tahun. Persoalan besar buat masyarakat saya rasa. Masyarakat mengatakan dan juga ada beberapa pendapat dari para ahli hukum ini adalah bisa dikatakan tindak pidana ringan, Mas Adit. Betul. Ini seperti apa? Tipiring, dan kalau dilihat apakah memang ini terlalu overreaktif atau seperti apa sih dinamikanya begitu? Dinamika jelas masyarakat
kenapa reaksi masyarakat seperti ini? Karena memang tadi ada ketimpangan yang ke atas dan ke bawah begitu. Kalau soal di piring, oke, kita sepakat di piring. Oleh karena itu kuncinya sebenarnya ada di hakim. Hakimlah yang akan memutuskan bagaimana bentuk penghukuman yang tepat sesuai rasa keadilan bagi korban, misalnya dia bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Dalam hal ini kan korban kejahatan juga tidak bisa diabaikan juga, dia butuh keadilan juga yang diwujudkan oleh lembaga pengadilan gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata atas kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam kondisi seperti Nenek Asyani, ya saya kira seluruh bangsa Indonesia akan sepakat bahwa tidak layak dia dihukum sedemikian beratnya, tidak layak dia harus menghadapi proses hukum yang sama dengan para terpidana yang lain gitu. Mungkin ada hal-hal yang khusus. Saya kira hukum kan dibuat bisa proses hukum beracaranya bisa dibuat lentur untuk kondisi-kondisi tertentu seperti terpidana anak. Demikian juga terpidana yang sudah lanjut usia seperti Nenek Asyani bisa dibuat yang lebih manusiawi lah. Demikian juga. Dan sekali lagi muara dari semua ini adalah di hakim. Bagaimana hakim melihat seluruh persoalan, seluruh proses dari awal tindak kejahatan itu berlangsung, kemudian menelusuri latar belakang dari terpidana itu, kemudian lahirlah sebuah putusan hukum yang tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu yang sebenarnya dibutuhkan di sini adalah bagaimana hakim itu memutuskan tidak berdasarkan hitam di atas putih, tapi juga ada nurani. Ada nurani ya. Bang Aldi, kalau di Rakyat Merdeka sendiri ini bagaimana pemberitaan berimbang terkait kasus ini begitu? Ya, saya pikir dan kami di redaksi berpikir bahwa ini seharusnya kasus-kasus seperti ini yang Menteri Hukum dan HAM berbicara, gitu, mengambil tindakan. Gitu. Jangan coba berbicara tentang politis gitu. Terusnya kasus-kasus besar ya. Tapi ini kan ada kasus kecil tapi sangat mengganggu masyarakat. Gitu. Nah, saya rasa ini momentum untuk pemerintah mengambil sikap dan menunjukkan kepada masyarakat ini kita pro terhadap keadilan masyarakat gitu. Ya inilah yang harus bukan diintervensi ya, tapi dia harus melakukan suatu kalau bisa ke sana ke lokasi dan bertemu dengan sang korban dan berbicara dengan korban. Dia juga bisa memberikan ya angin segar lah buat korban dan keluarganya ya, sehingga apa yang dilakukan oleh dia itu bukan untuk mempengaruhi penilaian hakim, tapi juga memberikan feedback kepada masyarakat. Oh, berarti pemerintah masih peduli dengan kasus-kasus seperti ini. Oke. Mas Adit, ini bagaimana civil society mengawal atau melihat ini nantinya begitu ya? Apakah juga nih akan memberikan satu perubahan pada putusan hukuman begitu? Saya kira dengan reaksi masyarakat seperti ini, kalau kita melihat tren sebelumnya, kemungkinan besar akan ini artinya akan ada pengaruhnya juga. Begitu juga banyak hal di pemerintahan dan di penegakan hukum itu manajemen by pressure kan. Jadi manakala sudah ada reaksi masyarakat yang sedemikian luar biasa, pasti akan ada pengaruhnya, dan kadang-kadang juga pemerintah akan langsung intervensi begitu. Dan kita lihat kemarin kan seperti Menteri Kehutanan juga sudah langsung mendatangi Nenek Asyani, memberikan satu pendekatan lah, entah apa yang untuk solusi apa nanti yang disepakati antara Menteri Kehutanan sebagai kementerian teknis dari Perhutani yang menjadi korban dari yang dikatakan tindak kejahatan Nenek Asyani itu sudah mendatangi, dan Bupati Situbondo juga sudah mendatangi terpidana. Saya kira ini ya satu langkah kecil lah bahwa pemerintah peduli. Cuman memang intinya ada di lembaga hukum itu sendiri. Betul. Lembaga hukum inilah yang mesti melihat, tidak bisa menutup mata atas apa yang menjadi suara publik yang disuarakan selama ini, bahwa ini potret implementasi hukum yang tidak adil lah gitu. Baik. Antara atas dan bawah. Bang Aldi, ini masyarakat tampaknya semakin skeptik begitu ya terhadap penegakan hukum. Nah, juga kita banyak melihat gitu, ketika penegakan hukum tidak maksimal begitu, hukum rimba ini yang berlaku begitu, ibaratnya masyarakat semakin brutal begitu ya, bahwa memang sudah tidak ada kepercayaan. Bagaimana? Ya tentu saja, pastinya begitu, karena kita lihat ini kan setiap hari masyarakat melihat media massa kan yang ada adalah kekisruhan hukum dan politik. Ya. Akhirnya dan masyarakat melihat sepertinya presiden tidak punya kendali di sini. Akhirnya masyarakat melihat bahwa ini berjalan sendiri-sendiri semua, ya sudah kami berjalan sendiri. Kita lihat pembakaran begal-begal di banyak daerah itu kan ada yang sampai dibakar hidup-hidup di Tangerang gitu. Ya. Jadi persoalannya ini masyarakat sudah tidak percaya dan masyarakat sudah muak dengan kejahatan. Nah, kejahatan yang ada paling dekat dengan mereka adalah kejahatan jalanan ya kan.
Tapi kita juga mesti melihat kan kejahatan jalanan itu terjadi karena apa? Ketimpangan ekonomi yang begitu besar. Nah, masyarakat ini perlu suatu tindakan dari pemerintah, tindakan tegas dan terutama dari presiden untuk mengambil sikap gitu. Tadi dikatakan harus segera ambil sikap dan tunjukkan keberpihakannya kemana. Seperti yang Mas Adit Supaya tidak katakan terjadi ya, chaotic di jangan bawah. lagi menguras energi begitu ya, Iya, alih-alih nanti untuk terjadinya membenahi masalah chaoticnya hukum. semakin besar Baik. gitu. Kita harus jeda dulu Bang Aldi, Mas Adit, sesaat lagi di Berita 1 View kami akan kembali.